Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azizah Lujana. Saya dari SDKIPP Kirai Jombang. Saya di sini akan memberikan tutorial menulis puisi OD untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, sebelum kita memasuki untuk pembahasan puisi OD, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui apa sih itu puisi. Siapa yang tak kenal puisi? Untayan kata-kata indah yang bisa menggetarkan hati pembacanya. Namun, ada beberapa cara agar puisi kita menjadi lebih indah loh. Perbedaan puisi dengan karya sastra lain adalah diksi dan ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu nih, apa itu struktur dan jenis-jenis puisi. Baik, yang pertama kita ke struktur, yaitu ada perwajahan atau tipografi, yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Kemudian ada diksi. Nah, diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, yaitu pendengar, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Baik, selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kemudian gaya bahasa. Lah, dalam gaya bahasa ini, penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak sekali makna. Kemudian ada rima atau irama. Adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian kita masuk pada pembahasan jenis-jenis puisi. Pertama, ini kelompok puisi gaya baru. Puisi gaya baru terdiri atas balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan dan juga terkadang dinyanyikan atau disajikan dalam bentuk dialog. Kemudian himne atau gita puja, yaitu sejenis nyanyian pujaan, biasanya pujaan ditujukan untuk Tuhan atau dewa. Lalu ode, ini jenis puisi yang akan kita bahas nanti lebih dalam ya, yaitu puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada yang agung dan tema yang serius. Kemudian epigram. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang tuntutan atau ajaran hidup. Lalu romansa, yaitu jenis puisi yang ceritanya berisi luapan perasaan cinta kasih. Lalu ada elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Lalu ada satir, yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa yang berisi sindiran atau kritik dan disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, dan parodi. Kemudian ada distikon, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris, disebut puisi 2 seuntai. Lalu ada terzina, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 3 baris, disebut puisi 3 seuntai. Lalu ada kuartren, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris, disebut puisi 4 seuntai. Lalu ada queen, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 5 baris, disebut puisi 5 seuntai. Lalu ada sextet, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 6 baris, disebut puisi 6 seuntai. Lalu septima,
yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 7 baris. Disebut puisi 7 seuntai. Lalu ada oktav atau stanza. Nah, stanza yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 8 baris, disebut puisi 8 seuntai. Lalu ada soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Baik, kita masuk ke pembahasan jenis puisi gaya lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah kata dalam baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan juga irama puisi. Kemudian beberapa yang termasuk dalam puisi lama diantaranya adalah mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Ya, oke, next kita ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jenis puisi ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya yang terdapat pada puisi lama dan baru. Kemudian kita masuk pada tips cara membuat puisi. Pertama, kita harus menentukan judul. Tentukan judul yang semenarik mungkin. Judul bisa kita cari kalau kita sedang mengamati suasana di sekitar kita, kemudian kita terbesit ide yang menarik, bisa kita buat untuk membuat judul puisi ini. Kemudian pemilihan kata atau diksi. Jika dalam puisi Anda hanya ada kata biasa, maka puisi itu bakal dinilai datar dan kurang berkesan. Baik, selanjutnya adalah rima. Tak semua puisi menggunakan rima yang senada, namun keberadaan rima ini juga tak bisa dianggap sepele. Rima menjadi esensial untuk menambah lantunan membaca. Pembuatan rima juga merangsang sisi kreativitas kita untuk mencari kata-kata lain agar dapat memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Ya, bisa ketahui rima itu seperti akhiran puisi yang bait pertama a, begitu, dari rimanya seirama dengan akhiran huruf a, dan hal ini juga tidak bisa dianggap remeh. Kemudian bait dan larik. Bait biasanya terdiri dari beberapa larik atau baris. Dalam puisi lama biasanya mengatur satu bait terdiri dari 4 larik. Kemudian penutup puisi. Puisi biasanya akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran yang dramatis. Jadi kita bisa menentukan sendiri penutup yang sekiranya bisa menjadi hal yang menarik. Kemudian kita masuk pada pengertian puisi ode. Apa sih itu puisi ode? Mungkin kalian sudah bertanya-tanya, apa sih puisi ode? Baik, puisi ode adalah puisi lirik berisikan semangat pujaan dalam nada agung dan tema yang serius. Ode berasal dari kata Yunani yang berarti nyanyian, karena puisi ini biasanya dinyanyikan dalam paduan suara sambil menari dalam drama-drama Yunani kuno. Menarik sekali kan? Kemudian ciri-ciri puisi ode yaitu berbunyi anggun, irama, dan tekniknya resmi, mendiskusikan mengenai sesuatu yang agung, berupa memuji. Jadi jika kalian mau menulis puisi ode, perhatikan juga ciri-ciri yang ada di dalamnya. Pastikan semua komponen ciri ini terpenuhi ketika kalian mau membuat puisi ode. Yang pertama, berbunyi anggun. Seperti yang kita ketahui bahwa
Ode itu berisi sanjungan kepada orang yang sangat berjasa. Kemudian irama dan tekniknya resmi, jadi pengungkapannya yang lebih resmi. Kemudian mendiskusikan mengenai sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung ini bisa tokoh pahlawan, sosok guru, atau sosok orang yang sangat berjasa. Kemudian berupa memuji. Ode isinya adalah sanjungan. Tentu saja dalam puisi ini berisi pemuji kepada orang yang sangat berjasa. Berikut adalah beberapa contoh dari puisi ode yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah karya Teratai. Puisi berjudul Teratai karya Sanusi Pane. Berikut isi dari puisi ode karya Sanusi Pane yang bisa untuk referensi kalian. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai, tak terlihat orang yang lalu. Akhirnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman. Oke, baik, sekian tutorial menulis puisi ode dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.